hari ini? Luar biasa. Sehat? Sehat. Nah, puji Tuhan ya, kita hari ini kamu sehat. Dan tentunya mari kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkatnya kita semua hadir di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Ya, itu jiwa kita juga sehat dan raga kita juga sehat. Baik, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini, ya sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, sebelum itu kita harus berdoa. Ya, itu satu orang siswa untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Oke, yang bersedia nanti silakan. Marilah kita sampai berdoa dan Bapa dan amin. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mengikuti pelajaran dan kami puji kini esok dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Yesus. Amin. Silakan anak kita. Terima kasih ya kepada anak kita yang sudah mengikuti kita dalam doa. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ketua kelas, bagaimana hari ini? Apakah semua hadir? Iya Pak. Hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir. Oke, baik. Terima kasih ketua kelas. Ya, begitu ya. Jadi harus hadir semua, tidak boleh malas. Anak, saya juga ingin memastikan ya. Saya juga ingin memastikan bahwa hari ini kamu harus membawa semua perlengkapan alat tulis seperti buku, ballpoint, ya. Terus peralatan lain yang mendukung kegiatan belajar kita hari ini. Bagaimana? Sudah siap? Nah, kalau begitu buku-buku coba keluarkan semua dari tas dan simpan di atas meja. Silakan. Iya. Oke. Bagus. Ya, saya sudah lihat semuanya ya. Bagus ya. Baik. Anak-anak, mari kita berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Kalau begitu mari kita berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama melalui media konkret, yaitu koin atau manik-manik bilangan dan koin. Jadi kamu mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat negatif dengan benar. Anak-anak yang saya banggakan, ini ada beberapa tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, baik, anak-anak. Ya, saya juga ingin mereview atau mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pertemuan apa ya? Membahas apa ya pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Ya, ternyata semua masih ingat ya. Kalau begitu saya minta anak kita untuk menjawab ini. Ya, silakan anak kita. Pada pertemuan sebelumnya kami telah mempelajari tentang materi bilangan bulat, antara lain pengertian dari bilangan bulat, yaitu kumpulan bilangan yang tidak berbentuk pecahan. Anak-anak, seperti yang sudah dijelaskan oleh salah satu teman kita, yaitu Tirta, bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi hitung ya, operasi hitung bilangan bulat. Jadi operasi hitung bilangan bulat itu terdiri dari operasi hitung bilangan bulat positif dan negatif. Tadi anak-anak, coba kita amati gambar ini ya. Oke, perhatikan di LCD pada layar. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar apa? Ya, di rumah pasti ada kulkas ya? Ada kulkas di rumah. Oke, baik. Ya, berkaitan dengan gambar ini, ya, sini ada beberapa pertanyaan. Ya. Tadi kamu sudah menjawab bahwa kamu sudah pernah melihat kulkas. Jadi ternyata di rumah kalian juga ada kulkas atau lemari pendingin ya. Jadi pertanyaannya adalah, pernahkah kamu merasakan suhu dalam ruangan lemari pendingin atau suhu yang ada dalam ruangan kulkas?
Kamu pernah merasakan itu? Bagaimana kondisi suhu di dalam ruangan itu? Dingin ya, bahkan sangat dingin. Ya, sangat dingin. Terus pertanyaan yang berikutnya adalah, jika listrik padam, apa yang terjadi pada lemari pendingin? Ya, ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Yang terjadi pada lemari pendingin jika listrik padam adalah ada perubahan suhu dari suhu yang sangat dingin sampai suhu yang hangat. Di rumah saya pernah terjadi pemadaman listrik selama 5 jam. Yang terjadi pada kulkas kami adalah adanya perubahan suhu sehingga menyebabkan makanan yang tersimpan di dalam kulkas menjadi bangkrut. Ya, jadi betul ya. Ternyata ya ketika listrik padam, jadi kondisi suhu pada lemari pendingin itu berubah. Ya, baik, tepuk tangan dulu untuk Noven, dia luar biasa. Masih berkaitan dengan gambar ini. Tadi Noven sudah menjelaskan bahwa ketika listrik padam, ya tentu ada perubahan suhu yang terjadi. Pertanyaannya adalah, ada yang tahu kira-kira bagaimana cara menghitung suhu di dalam lemari pendingin ya ketika listrik padam? Ada yang tahu? Ini dia saja. Oke, silakan anak Tirsa. Menurut saya, karena terjadi perubahan suhu, maka kita bisa menghitungnya dengan operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Ya, luar biasa ya. Hadir tepuk tangan dulu untuk anak Tirsa. Kalau begitu mari kita belajar bagaimana kita menemukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan dari bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan negatif dengan cara berbeda, yaitu dengan menggunakan kancing baju. Oke. Nah, ini adalah manik atau kancing baju yang akan kita praktikkan. Ya. Gimana? Sudah bisa lihat dari belakang. Arti penjumlahan, arti operasi hitung pengurangan dan juga hasil. Dalam memperagakan poin bilangan. Ya. Sebentar kan kita memperagakan bagaimana kita bisa menemukan hasil daripada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan itu. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti tambah, apa arti kurang, apa arti hasil dalam permainan menggunakan koin atau kancing baju yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Oke. Baik, kalau begitu anak-anak semua, mari kita perhatikan animasi berikutnya. Ya, animasi berikutnya. Coba kita perhatikan. Nah, ini bagaimana jika negatif ya? Jika negatif dikurang positif ya. Koin negatif dikurang koin positif. Nah, contoh soalnya seperti ini. Coba kita perhatikan. Nah, ini. Temukan hasil dari negatif 3 dikurang positif 2 dengan koin bilangan. Ya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Nah, yang pertama, kita sediakan sebanyak 3 manik negatif. Hitung manik yang tidak bersamaan. Kalau kita lihat ini, ternyata susunan manik-manik ini setelah diambil, ya sebanyak 2 manik positif, sudah tidak terdapat manik yang berpasangan. Oke, anak-anak, saya lihat kamu ini sudah semangat ya. Sudah semangat, jadi supaya kalian semangat dalam belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Ayo, karena kalian sudah duduk dalam bentuk kelompok, di sini Pak Guru sudah menyiapkan LKP, ya, sudah menyiapkan kancing baju sebagai medianya, ya. Pertama-tama saya bagikan LKPD dulu ya. Ini kelompok 1, ya, jadi kelompok 4. Nah, di sini juga saya akan membagikan kancing baju. Ini kancing. Kalau gitu saya beri waktu 15 menit dari sekarang untuk berdiskusi bagaimana cara menemukan hasilnya, langkah-langkah yang harus kamu lakukan seperti apa. Jangan lupa satu langkah, oke? Iya. Oke, siap. Kalau begitu kita mulai. Silakan.
Ya, kalau begitu saya minta kelompok satu terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil kerjanya beserta dengan cara memperagakan. Teman-teman, selamat siang. Di sini kami mau memperagakan dan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Oke, silakan. Dikatakan kalau sebuah manik-manik yang memiliki pasangan itu hasilnya 0, berapapun jumlahnya, tapi kalau berpasangan itu 0. Nah, di sini kita hitung yang tidak berpasangan. Jadi kalau kita keluarkan yang berpasangan, nah hasilnya adalah negatif 1. Iya. Terima kasih atas perhatian kalian. Demikian presentasi tim kami. Sampai jumpa. Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya. Oke, baik. Anak-anak, kamu tadi sudah mempresentasikan sekaligus memperagakan hasil kerja kalian itu dengan sangat baik. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi sekali atas hasil kerja kalian, atas presentasi yang sudah kamu lakukan. Sekali lagi mari kita beri aplaus. Kita mulai. Nah, tadi kamu sudah mempresentasikan itu dengan baik, dengan sangat baik malah ya. Jadi kesimpulan berdasarkan peragaan yang sudah kamu lakukan itu di mana aturan awalnya tadi dalam memperagakan koin bilangan ini bahwa jika ada koin yang berpasangan maka itu bukan merupakan hasil. Jadi untuk menentukan hasil kita bisa menemukan dengan melihat koin yang tidak berpasangan. Artinya koin yang tidak berpasangan itu merupakan hasil. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Sebelum kita pulang, kita akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang ada pada LKPD. Silakan kamu mengisi pertanyaan-pertanyaan refleksi itu di LKPD, ya. Untuk merenungkan kembali aktivitas belajar kita dari awal hingga saat ini. Silakan. Saya beri waktu 5 menit saja, tidak langsung. Ayo, silakan. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan LKPD-nya. Di sini juga Pak Guru sudah menyiapkan soal evaluasi. Jadi ini budgetnya. Ini tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian selama kegiatan belajar kita dari awal sampai akhir ya. Sehingga saya bisa mengetahui, ternyata si kita tadi ya belum terlalu paham ya terkait materi yang sudah diajarkan. Untuk itu saya nanti akan membagikan soal-soal evaluasi ini ya. Oke, bisa kelompok. Ini bukan diskusi kelompok, tapi ini kita sendiri-sendiri. Kalau sudah selesai, bisa tutup. Baik, anak-anak, karena kamu sudah menyelesaikan soal evaluasi, kalau begitu untuk kegiatan belajar kita hari ini cukup sampai di sini saja. Ya, saya ingin menyampaikan kepada kamu semua bahwa materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya itu adalah masih berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat ya. Tapi nanti pada pertemuan selanjutnya itu adalah tentang operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dan kaitannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti itu ya. Oke, untuk itu sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Kalau begitu saya minta Siren ya untuk memimpin kita dalam doa. Silakan.
Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindunganmu dari tadi pagi hingga siang ini. Nama Bapa. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak Sirin. Siap, Beri Salam.